Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Novia dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Di sini saya akan membandingkan 3 puisi dari sastrawan terkemuka. Yang pertama saya akan membandingkan puisi karya Amir Hamzah, yang kedua karya Sutarji Kolzum Bahri, dan yang ketiga karya Khairil Anwar. Yang pertama berjudul Buah Rindu 2 karya Amir Hamzah. Teman-teman bisa lihat seperti ini puisinya. Lalu kita ke aspek penilaian. Tema mayornya memiliki 3 skor. Temanya dilanda rindu kepada kekasih. Pengarang pada saat itu sedang dilanda rindu kepada kekasihnya karena merantau jauh. Di tengah kegalauan kerinduan dirinya kepada gadis itu, Amir Hamzah pun menceritakan apa yang dialaminya kepada ibunya. Lalu tema minornya 1, yaitu seorang wanita pujaan hati, karena dalam puisi Buah Rindu si penyair sedang dilanda rindu kepada kekasihnya. Lalu amanat tersuratnya. Amanat yang ingin disampaikan pada pembaca adalah ingin mengungkapkan isi hatinya karena buah rindu atau wanita tersebut pergi begitu saja tanpa sebab sehingga penyair tersebut merindukannya. Amanat tersuratnya memiliki skor 1, amanat tersiratnya memiliki skor 1, pola lariknya memiliki skor 30 karena sudah sesuai dengan ketentuan, yang mana ketentuannya itu 4-5 kata dan 8-12 suku kata. Lalu pola barisnya memiliki skor 9, rimanya memiliki skor 8. Di sini memiliki skor 8 karena rimanya memiliki rima kembar. Puisi Buah Rindu mempunyai 32 baris dengan bentuk seakan bercerita dan mempunyai rima kembar terdapat dalam bait ke-6, di mana bait ke-6 ini diakhiri oleh huruf A. Lalu diksinya memiliki skor 3. Pemilihan kata yang disampaikan oleh pengarang tersebut menggambarkan isi hatinya karena buah rindu pergi begitu saja tanpa sebab sehingga penyair tersebut merindukannya. Seperti itulah diisinya, maka total keseluruhannya 56. Lalu kedua, puisi Tapi karya Sutarji Kolzum Bahri. Bisa dilihat ini puisinya. Lalu kita ke aspek penilaiannya. Puisi ini bertemakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Hal ini dapat dilihat pada setiap baris yang terletak pada puisi tersebut. Contoh saja pada baris pertama puisi, aku bawakan bunga padamu. Kata bunga merupakan makna konotasi karena seorang hamba tidak akan membawa hal-hal demikian saat menghadap dengan penciptanya. Sama halnya dengan kata resah, darah, mimpi, arwah mayat, dan duka yang terletak pada baris selanjutnya. Sedangkan kata bilang pada puisi merupakan makna konotasi dari firman karena Allah atau karena Tuhan biasanya menggunakan kata firman, maka tema mayornya 1 dan tema minornya 1. Amanat tersuratnya tidak ada. Amanat tersiratnya 1, di mana amanat tersiratnya dapat diambil dari puisi tersebut, yaitu derajat manusia tidaklah tinggi di hadapan Tuhan apabila manusia tersebut menyombongkan segala sesuatu yang mereka punya. Dengan kata lain, manusia tidak boleh merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain karena di atas kita masih ada langit, yaitu Tuhan. Hakikatnya, setiap manusia kelak akan kembali kepadanya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hanya dapat meminta dan memohon kepadanya, karena tiada lagi tempat untuk meminta. Maka skornya 2. Pola lariknya skornya 15, sudah memenuhi ketentuan.
pola barisnya memiliki skor 1, lalu rimanya memiliki skor 6. Rima yang terdapat pada puisi tapi antara lain yaitu rima sejajar, yaitu persamaan bunyi yang berbentuk sebuah kata yang dipakai berulang-ulang pada lirik puisi yang mengandung kesejajaran maksud. Terletak pada seluruh baris pada puisi dapat dilihat pada pengulangan kata aku, bawakan, padamu, tapi, dan bilang. Lalu, yang kedua, rima tak sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir terletak pada baris 13 sampai 14. Lalu diksinya, puisi tapi karya Sutarji Kolzum Bahri tersebut menggunakan beberapa gambaran kata seperti gambaran manusia, gambaran kesakitan, dan gambaran usaha. Gambaran manusia terdiri atas kata aku, kau, mayat, dan arwah. Kata aku dan kau merupakan kata ganti orang, yaitu kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Namun, kau dalam puisi ini bukan merupakan gambaran manusia tetapi makna sebagai Tuhan. Mayat adalah bentuk jasad dari manusia yang telah meninggal dunia. Dalam puisi ini, si aku adalah manusia, jadi mayat ini tentu mayat dari manusia. Sedangkan arwah adalah roh atau berupa benda abstrak yang lebih kita kenal sebagai jiwa dari sebuah makhluk yang salah satunya dimiliki oleh makhluk hidup berupa manusia. Kata arwah bisa kita masukkan pada gambaran manusia karena arwah yang tertera dalam puisi adalah arwah yang dibawa oleh si aku. Gambaran kedua yaitu gambaran kesakitan. Gambaran kesakitan yang terdapat dalam puisi ini adalah resah dan duka. Kata resah adalah sebuah perasaan galau atau gelisah yang dialami manusia. Kata resah bisa kita golongkan dalam gambaran kesakitan karena resah itu membuat orang yang mengalaminya susah melakukan sesuatu karena dibebani oleh perasaan ini. Kata ini merupakan antonim dari kata suka. Maksudnya duka ini merupakan antonim dari kata suka. Duka adalah perasaan kepedihan dan kesengsaraan yang dialami manusia seperti saat kehilangan. Maka diksi pada puisi tapi ini memiliki skor 2, maka total keseluruhannya adalah 28. Lalu, puisi berjudul Aku karya Chairil Anwar. Teman-teman bisa membaca puisinya terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke aspek penilaian. Tema mayornya 2. Tema mayornya menggambarkan kegigihan dan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan semangat hidup seseorang yang ingin selalu memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang lain, walaupun banyak rintangan yang ia hadapi. Tema minornya memiliki skor 1, di mana tema minor ini tentang perjuangan seseorang yang mempunyai semangat yang tinggi yang tidak mengenal kata lelah, sakit walaupun ia terluka. Lalu amanat tersiratnya 0, amanat tersiratnya yaitu amanat yang disampaikan secara tersembunyi oleh si pemberi amanat dan hanya bisa dimengerti oleh penerima amanat bila mengerti konteks amanat yang disampaikan. Amanat dalam puisi Aku karya Chairil Anwar ini dapat saya simpulkan dan dapat kita rumuskan bahwa manusia harus tegar, kokoh, terus berjuang, pantang mundur meskipun rintangan menghadang. Maka di sini saya akan memberi skor 2, pola liriknya 6. Karena sudah sesuai dengan ketentuan, mempunyai lirik yang sesuai dengan ketentuan di mana pada puisi tersebut memiliki 3 kata pada bait
tidak juga kau, dan beberapa memiliki 6 kata dalam setiap baitnya, sedangkan ketentuan memiliki 4-5 kata dan mencapai 8-12 suku kata per laritnya. Pola barisnya 1, lalu rimanya 1, diksinya skornya 3. Untuk ketepatan pemilihan kata, seringkali penyair menggantikan kata yang dipergunakan berkali-kali yang dirasa belum tepat. Diubah kata-katanya seperti pada baris kedua, bait pertama, ku mau tak seorang kan merayu, merupakan pengganti dari kata ku tahu. Lalu kalau sampai waktuku dapat berarti kalau aku mati. Tak perlu seduh sedan dapat berarti tak ada gunanya kesedihan itu. Tidak juga kau dapat berarti tidak juga engkau, anakku, istriku, atau kekasihku. Bermakna kiasan konotatif pada setiap bait, rimanya bebas dan memiliki pola AB-AB, dapat dilihat dari akhiran puisi setiap bait. Memiliki majas hiperbola pada kalimat aku tetap meradang, menerjang, dan memiliki majas metafora pada kalimat aku ini binatang jalang. Maka total keseluruhan skor yaitu 16. Lalu kesimpulan puisi Buah Rindu 2 karya Amir Hamzah. Puisi Amir ini mencerminkan konflik batin yang mendalam. Puisi berhubungan dengan rasa rindu dan cinta, menggunakan pengimajinasi dan diksi yang menjadi unsur keindahan. Dapat disimpulkan bahwa puisi Buah Rindu 2 ini terdapat kesetaraan antara keindahan dan isinya. Lalu kesimpulan puisi Tapi karya Sutarji Kolzum Bahri. Puisi yang ditulis dengan majas di dalam isinya yang menambah unsur keindahan puisi tersebut. Puisi ini menggunakan makna denotasi di mana diksinya yang sedikit. Makna di dalam puisi Tapi karya Sutarji ini pun tidak sulit untuk diartikan, sehingga pembaca memahami makna puisi tersebut dengan mudah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa puisi Tapi karya Sutarji ini memiliki kesetaraan antara keindahan dan isinya. Kesimpulan puisi Aku karya Chairil Anwar. Wujud kesetiaan dan keteguhan hati atas pilihan kebenaran dan diyakininya. Hal ini tercermin melalui 2 kalimat di awal puisi tersebut, yakni kalau sampai waktuku dan ku mau tak seorang kan merayu. Keberanian dalam berjuang meskipun banyak resiko yang akan dihadapi, termasuk resiko akan kehilangan nyawa atau terluka karena senjata musuh. Inilah yang digelorakan oleh Chairil Anwar yang tersurat pada bait ketiga puisi tersebut. Semangat yang tak pernah padam, sebagaimana yang dinyatakan melalui kalimat aku mau hidup 1000 tahun lagi. Hal tersebut adalah cermin dan betapa semangat Chairil Anwar untuk berjuang tidak ingin dibatasi oleh waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalah kata atau banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.